Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah ingkang kula mulyakaken, saderengipun kita terusaken kersane angsal barokah manfaah fitini wa dunya. Monggo dipun bikak kalian wawasan Ummul Quran. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah. Syai'ul lana walumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kitab Mukhtarul Ahadits halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Uktu meweano sira kabeh al ajira ing buruh, ajrahu ing opahe buruh. Qabla ayajifa ing dalam sadurunge yanto garing opone sing garing arakuhu keringete buruh. Wa alimuhu lan maruwana sira kabehu ing buruh ajrahu ing opahe buruh. Wa huwa khali utawi ya buruh iku fi amalihi ing dalam pekerjaane buruh. Niki hadis nerangaken hubungan kerjasama antara juragan kalian buruh. Niki enten aturan-aturan syarat rukune yang dilakukan oleh seorang juragan terhadap buruhnya. Yang pertama, seorang juragan harus memberikan upah buruhnya qabla ayyajifa arakuhu, sebelum kering keringatnya. Ini menggunakan bahasa hadis, bahasa kinayah. Artinya seorang juragan harus memberikan upah kepada buruhnya secepatnya, ndak usah ditunda-tunda. Secepatnya. Ketika ada buruh membayar upahnya, ketika ada juragan membayar upahnya kepada buruh, ternyata terlambat, itu merupakan dosa. Matlul ghani dzulmun. Seorang juragan membayar upah kepada buruh dengan terlambat, dengan seenaknya, itu merupakan penganiayaan yang besar. Wa a'limuhu lan merwono sira kabehu ing buruh ajrahu ing opahe buruh. Juragan harus menunjukkan dan menginformasikan kepada buruhnya, kamu minta bayar berapa? Satu hari 100.000, mungkin 200.000. Seorang juragan harus memberikan informasi, mau nggak kamu tak bayar segini?
antara juragan dan buruh sebelum melakukan pekerjaan itu harus ada kontrak kesepakatan. Bahasa orang sekarang ada MOU, Memorandum of Understanding. Kesepakatan kerja, berapa upahnya, berapa bayarannya. Kenapa harus dituangkan dalam kesepakatan bersama? Ngeten iki supados di belakang tidak ada kekecewaan. Hal-hal efek yang negatif yang bisa merugikan juragan juga bisa merugikan buruh. Kalau sudah ada tentu enak, tidak ada yang dikeluhkan di antara kedua belah pihak. Tapi kalau tidak ada transaksi yang jelas berapa buruh dibayar oleh juragan, akan menimbulkan kekecewaan. Bisa saja juragan kecewa karena buruh minta dibayari lebih mahal. Bisa buruh kecewa karena bayarannya kurang dari juragan. Inilah indahnya Islam mengajarkan kepada kula panjenengan sedaya transaksi pekerjaan antara buruh dan juragan harus jelas, tidak boleh secara nisbi, semu. Makanya ada kontrak yang jelas. Kedua belah pihak ini saling membutuhkan. Buruh membutuhkan upah yang cepat dibayar, mungkin kebutuhan rumah tangga anak istrinya. Juragan juga sangat membutuhkan agar pembangunan yang dibangun buruh cepat selesai. Tidak ada nuansa-nuansa yang lain kecuali kesepakatan kebersamaan yang indah. Makanya sebetulnya orang kaya dengan orang miskin buruh sebetulnya tidak jauh berbeda, tipis. Lihat kalau makan satu piring, kalau tidur podo sak gegere, sebetulnya sama. Justru sebaliknya orang yang paling kaya itu dalam hadis azabun, penuh dengan penyiksaan. Justru sebaliknya orang yang pas-pasan itu rohatun, mempunyai kesempatan beristirahat yang cukup banyak. Hadirin jamaah ingkang kula mulyakaken, niki tata cara syarat rukune juragan terhadap buruh. Ini yang perlu disampaikan terutama yang melakukan proaktif terhadap kerjasamanya ini harus dilakukan khitabnya ini kepada seorang juragan. Yang pertama, juragan harus membayar buruh dengan cepat, tidak usah ditunggu-tunggu. Yang kedua, sebelum pekerjaan ini dilakukan oleh karyawan, juragan harus menginformasikan berapa yang harus dibayar kepada karyawan atau buruhnya. Hadis ingkang nomor kalih, ala kulli muslimin iku tetep ing atase saben-saben wong Islam sedekahun utawi sedekah. Kula panjenengan ngeten niki tiyang Islam niki wajib sedekah zakat. Kalau sudah menumpuk hartanya banyak di mana-mana harus disedekahi, dizakati, satu keharusan. Faqalu, para sahabat niku bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, fa illam yajid, mongko lamun ora nemu sapa ya muslim. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau orang Islam tidak punya apa-apa, apa yang disedekahkan? Wong keadaan pas-pasan. Kala Nabi menyampaikan dawuhnya, ya malu ngamal sapa muslim biyadihi kelawan tangane muslim, fayamfa'u mongko manfaati muslim nafsahu ing awak dhewene muslim, wayatasaddaku. Ning kapan wong Islam kowe kabeh iki ora duwe dhuwit sing luwe-luwe nang omah untuk sedekah, ya malu biyadihi,
kamu bekerja banting tulang, peras keringat, fayamfa'u nafsahu, maka akan memperoleh upah yang cukup, maka sebagian itu wayatasaddaku akan diinfakkan kepada orang lain. Jadi alternatif yang kedua ini, kalau tidak punya uang yang banyak kemudian sedekah, ya cukup berupaya banting tulang, peras keringat untuk bekerja. Setelah memperoleh, sebagian itu diberikan kepada orang lain. Itu pun namanya sedekah. Qalu, para sahabat matur, fa illam yastati, mongko lamun ora kuasa sapa muslim, ya Rasul, kalau di antara kita ini tidak mampu bekerja, sudah tua, tidak ada kemampuan bekerja seperti itu, kados pundi wahai Rasul? Kala Kanjeng Nabi ndawuhi, yu'inu nulungi sapa muslim dal hajati, wong sing duwe hajat, al malhufa yang susah. Kalau kamu tidak bisa bekerja, tidak akan memperoleh upah untuk sedekah, alternatif yang ketiga, kamu bisa menolong orang yang ditimpa kesusahan. Apakah dengan tenaga, apakah dengan pikiran, yang penting kamu bisa menolong, memberikan solusi orang-orang yang tertimpa musibah. Qalu, sahabat matur, fa illam yajid, mongko lamun ora nemoni sapa muslim, kalau kita tidak mampu menolong orang lain yang ditimpa kesusahan ini, terus pundi Kanjeng Nabi? Jawab Kanjeng Nabi, fal ya'mur, mongko becik perintah muslim bil khairi, kelawan kebagusan, au bil ma'rufi, utawa ngelakoni barang sing kinaweruan bagusi. Artine napa? Nalikane kula panjenengan boten saged nulung orang yang susah, paling tidak pilihan yang keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar, perintah kebagusan ninggalno perintah napa niku nahi mungkar, mencegah kemungkaran, ngajak-ngajak tonggo-tonggo, konco-konco berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Para sahabat matur mate, qalu fa illam yaf'al, mongko lamun ora iso nglakoni sapa muslim, Kanjeng Nabi mboten saged nglakoni amar ma'ruf nahi mungkar niki kados pundi? Mungkin wis sepuh, kondisinya lemah. Kanjeng Nabi jawab, fal yumsik, mongko becik ngeker sapa muslim anisari sangka perbuatan sing elek, fa innahu, krana sak temene imsaku anisari sedekahun, itu sedekah. Alternatif yang terakhir, kalau tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, dawuh Kanjeng Nabi, fal yumsik anisari, paling boten kula panjenengan niki mencegah diri kita masing-masing pun ngantos ngelakoni perkara ingkang dipun larang dening Gusti Allah. Tiang ingkang saged nyegah sangka ngelakoni larangane Allah, fa innahu shadaqatun, itu pun dinamakan sedekah. Hadis niki menjelaskan bahwa sedekah niku maceme wonten gangsal. Sedekahun bimalihi, sedekah dengan hartanya. Sedekahun bi a'malihi, sedekah dengan pekerjaannya. Dan paling boten terakhir, sedekah bi imsakihi anis syarri, mencegah awak kula panjenengan kabeh niki nglakoni ingkang awon. Niki termasuk napa? Termasuk sedekah. Mugi-mugi ngaji kula sekelumit niki saged manfaat
saged mengantarkan kula panjenengan nglampahi sedekah sesuai dengan kemampuan kula panjenengan sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.